Mas misal Cak Mamat misalnya punya sawah begitu kan, sawah berhektar-hektar, ya berhektar-hektar, amin gitu kan ya, ya amin. Punya sawah berhektar-hektar semisal, punya sawah berhektar-hektar panen, itu sudah ta'yun hartanya, miliknya Cak Mamat secara sempurna, ta'yun kepada Cak Mamat, bukan milik umum sudah. Jadi Cak Mamat wajib mengeluarkan zakat di sana. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa li baiti minal anbiya wa sahabati wal qarabati wat tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Umar Asy-Syatiri. Semua usin ila Syekhina Kirin Samsul Arifin. Semua usin la Kirin Samsul Arifin. Semua usin la Kirin Ahmad wa As'ad. Semua usin la Dhafir Munawwar. Semua usin ila Kiriri Abdul Adim. Semua usin la Muzakiridun. Semua usin la Dzul Qarnain. Semua usin la Nur. Semua usin la Idris. Semua usin la Karimullah. Semua usin ila jami' masyayikhina wa jami' masyayikhina wa masyayikhim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis. Terakhir kita sudah membahas tuntas tentang salat alal mayit. Sekarang kita akan memasuki bab ibadah juga, yaitu tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu lughatan an-nama'u wa tadhiru. Zakat secara bahasa itu artinya berkembang dan suci, mensucikan. Yang namanya zakat itu diambil dari kalau dalam istilah ilmu gramatika nahwu itu diambil dari fi'il madhi zakka, yang artinya itu adalah membersihkan. Makanya ada bahasa tazkiyatun nufus, yaitu adalah membersihkan diri atau membersihkan jiwa. Wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Sedangkan zakat menurut syariat, kalau zakat secara bahasa itu adalah berkembang dan mensucikan. Sedangkan definisinya zakat secara syariat itu adalah nama bagi harta yang dikeluarkan, nama dari harta yang dikeluarkan atas jalan yang tertentu. Ada caranya, tidak sembarangan mengeluarkan zakat, begitu kan? Ada, nanti kita harus memperhatikan istilahnya, nisabnya, kemudian macam-macamnya zakat itu apa saja, kemudian ditasarufkan atau apa istilahnya tasaruf itu, diberikan kepada siapa. Tidak sembarang orang yang menerima zakat. Dalam fikih istilahnya ada mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada orang-orang tertentu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wabnis sabili al-ayah, gitu kan ya. Ada 8 atau 9 golongan itu yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu adalah nama. Definisi zakat secara syariat itu adalah nama bagi harta yang dikeluarkan atas jalan tertentu. Pun diambilnya itu bukan sembarangan, diambil dengan cara tertentu pula. Tidak sembarangan ngambil hartanya, begitu kan? Ada orang punya uang 50 juta, diambil 25, tidak seperti itu. Ada metodenya untuk mengambil zakat atau menarik zakat di sana. Syurutu wujubi zakatil mali. Syarat-syarat wajibnya zakat mal, zakat harta. Syurutu wujubi zakatil mali khamsatun. Syarat-syarat wajibnya zakat harta itu ada 5. Apa saja zakatnya? Syarat-syarat zakat yang 5 itu, yang pertama adalah al-islamu, yaitu adalah Islam. Karena syaratnya zakat itu adalah harus Islam, maka bagi orang yang non muslim itu tidak dikenai kewajiban zakat.
Sebelum saya melanjutkan juga melanjutkan tentang syarat-syarat wajibnya zakat, perlu diketahui perintah mengeluarkan zakat dalam Al-Quran itu pasti oleh Allah dibarengkan dengan perintah kewajiban sholat. Bisa kita baca lah, ketika di Al-Quran, ketika Allah memerintahkan aqimus sholah wa atuz zakah, itu pasti Allah selalu membarengkan dengan zakat. Kenapa? Di dalam kitab ini disebutkan bahwa zakat itu adalah korina atau tanda dari sholat katanya. Kalau seandainya itu orang itu beribadah kepada Allah, insya Allah dia itu tidak akan pernah lupa mengeluarkan zakat. Wal huriyatu, syarat yang kedua, syarat mengeluarkan zakat mal yang kedua itu adalah huriyah, merdeka. Artinya dalam arti dia itu bukan budak. Kalau dulu sebelum Islam datang itu kan marak namanya adalah perbudakan gitu kan. Ada orang namanya sayyid gitu kan. Sayyid punya abd. Abd namanya itu adalah budak. Jadi kalau bagi budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena hartanya budak itu adalah hartanya sayyid atau harta tuannya. Budak itu nggak punya apa-apa. Dia itu cuma suruh-suruh. Budak itu tidak lebih hanya dia bernilai sebagai barang begitu kan, meskipun manusia dia tak lebih dari barang begitu kan, sama seperti barang, diperjualbelikan dan lain semacamnya. Kemudian syarat yang ketiga, tamamul milki, yaitu sempurna kepemilikan. Maksudnya sempurna kepemilikan itu apa? Kalau di sini sebut aikwatu fala zakata ala mukatabin, maka tidak wajib zakat atas budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang mencicil. Istilahnya dia ingin merdeka tapi nyicil kepada sayyidnya. Kan membeli dirinya itu kan, nyicil. Semisal dirinya itu kalau dijual 50 juta, dia kerja, izin ke sayyidnya. Kerja, kemudian hasilnya nanti dia distorkan kepada sayyid untuk menebus dirinya. Itu yang disebut dengan budak mukatab. Kalau budak mukatab itu kan tidak mempunyai kepemilikan yang sempurna. Beda dengan kita semua di sini. Kalau kita semua di sini kan, kalau punya harta kan milik tam itu isinya kan. Itu semuanya haknya kita, miliknya kita secara sempurna. Kemudian wat ta'ayyunu, yaitu adalah at-ta'ayyun. Yang keempat syaratnya zakat itu adalah pemiliknya itu adalah orang tertentu. Maksudnya orang tertentu apa? Ai ta'ayyunil maliki fala zakata fi rai'in mauqufin. Maka enggak sah. Maksudnya enggak sah apa? Tidak ada kewajiban zakat bagi harta milik umum. Contohnya seperti apa? Seperti harta wakaf. Itu kan ya. Semisal ada harta wakaf dikelola, dibelikan apa? Semisal dibelikan sawah lah. Sawah berhektar-hektar. Nanti kan panen tuh kan. Nah panennya ini kan pasti kalau sudah nyampe satu nisab pasti dikenai kewajiban zakat. Karena ini adalah hartanya adalah harta wakaf, harta milik umum bukan milik pribadi personal, maka dalam harta wakaf itu tidak dikenai kewajiban zakat. Beda sama semisal Cak Mamat semisal punya sawah begitu kan, sawah berhektar-hektar, ya berhektar-hektar, amin begitu kan ya, ya amin. Punya sawah berhektar-hektar semisal. Punya sawah berhektar-hektar panen, itu sudah ta'ayun hartanya, miliknya Cak Mamat secara sempurna. Ta'ayun kepada Cak Mamat, bukan milik umum sudah. Jadi Cak Mamat wajib mengeluarkan zakat di sana. Kemudian watayakkunul wujudi, dan yang kelima, syarat kewajiban zakat itu adalah harus diyakini pemiliknya ada pemiliknya itu ada secara ya yakin. Terus yang gimana contohnya? Semisal pemiliknya tidak diyakini ada. Contohnya seperti janin ya. Misal ada janin itu kan biasanya kan masih belum lahir kan ya, dalam perut ibu. Kemudian kakeknya itu berwasiat kepada dia, wasiat nanti kalau seandainya saya mati, hartanya saya atau sawah saya yang ada tanamannya padi sebanyak 2 hektar atau 3 hektar itu, nanti kalau seandainya panen itu milik anak cucu saya yang ada di perutnya ini. Ini kan belum ditayakunil wujud kan, bisa jadi dia lahir ke bumi dalam kondisi meninggal, maka tidak wajib zakat. Makanya dalam Islam itu bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari itu masih dikenai kewajiban zakat. Kenapa? Kalau sudah lahir hidup begitu kan ya. Tapi kalau setelah terbenamnya matahari malam hari raya, maka tidak perlu zakat karena tidak menutupi bulan Ramadan gitu kan. Terus matajibu fihi az-zakatu minal amwali. Sesuatu yang wajib, hal-hal yang wajib dizakati atau harta-harta yang wajib dizakati apa saja. Ini di sini disebutkan
tajibu az-zakatu fi sittatin minal amwali. Jadi ada 6 harta yang wajib untuk dizakati. Yang pertama adalah an-na'am. An-na'am itu adalah binatang ternak. Tidak semua binatang ternak. Semisal Mas Alwi ini nernak burung semisal begitu kan, tak dikenai kewajiban zakat begitu kan. Tidak sembarang binatang ternak. Tapi yang dimaksud binatang ternak di dalam bab zakat itu adalah al-mawashi. Istilahnya itu adalah mawash, yaitu adalah unta, kambing, dan sapi. Terus pertanyaannya begini, gimana semisal ada orang nernak burung banyak begitu kan, sampai omsetnya itu nyampe ratusan juta gitu kan. Nah, nanti kewajiban zakatnya itu bukan karena naamnya, tapi karena mal, ya diarahkan kepada mal. Wan ini yaitu yang kedua, yang harta yang wajib dizakati itu adalah emas dan perak. Kalau punya emas dan perak, nanti semisal sudah nyampe 1 nisab, maka sudah dikenai kewajiban zakat. Wal mu'asyarat, yaitu adalah tanaman-tanaman ya, tanaman atau zuruk. Kalau dalam Fathul Qorib itu namanya adalah zuruk. Misal punya tanaman padi, jagung, gandum. Ini ya yang berpotensi, tanaman yang berpotensi mendatangkan profit lah kita gitu. Tebu itu wajib dizakati. Kemudian yang keempat adalah urudut tijaro, harta dagangan begitu kan ya, harta dagangan, harta yang di kayak pebisnis begitu kan ya, seperti Mas Pengki gitu kan, pebisnis ulung gitu kan ya, pebisnis apa namanya? Ya, semua omsetnya nyampe ratusan juta dalam 1 tahun, bahkan sampai 200 semisal nih 1 tahun begitu kan. Maka sudah dikenai kewajiban zakat. Wal ma'din ya, atau ma'dan, barang tambang itu juga dikenai kewajiban zakat. Misal bos gitu kan ya, bos tambang ini itu sudah wajib zakat dia. Warikas, harta karun ya, atau harta temuan begitu kan. Rikas itu harta karun atau harta temuan. Contoh lah, siapa Mas Adi gitu kan ya, di pohon mangga dia gali-gali di bawah itu kan ya, tiba-tiba kok ada emas 1 kotak begitu kan, beratnya 1 kilo begitu kan ya, maka sudah dikenai kewajiban zakat sudah, karena masuk kepada rikas dia. Syurutu wujubi zakatin na'am. Sekarang kita akan masuk kepada syarat-syarat wajibnya zakatnya binatang ternak ya. Apa saja binatang ternak? Wahia al-ibilu wal baqaru wal ghanamu, yaitu unta, sapi, dan kambing. Syarat kewajiban zakatnya binatang ternak itu ada berapa? Arba'atun, ada 4. Yang pertama an-nisab. Nisab itu bahasanya itu adalah batas minimal ya, batas minimal. Semisal anggaplah Mas Muhammad ini punya kambing, misal ternak kambing 1000 misal, itu sudah melebihi batas minimal zakat. Minimalnya zakat dalam fikih berapa? 40. Kalau punya 40 sudah dikeluarkan 1. Kalau punya 400, 4. Ya, ada batas minimal. Kalau seandainya punya 20, nggak wajib keluarkan zakat. 39 semisal, nggak wajib dikeluarkan zakat. Karena apa? Masih ya, di bawah 40 sudah tak wajib zakat. Karena apa? Karena kurang dari 1 nisab. Wal haulu, dan yang kedua syaratnya itu harus nyampe 1 haul. 1 haul itu 1 tahun full. Misal berbisnis selama 1 tahun, punya kambingnya itu 40 atau 45 lah, semisal 45 itu nyampe 1 tahun baru dikenai kewajiban zakat. Kalau belum nyampe 1 tahun, maka tak dikenai kewajiban zakat. Wa isamatuha. Syarat yang ketiga, kalau kita punya hewan ternak itu wajib zakat. Syarat yang ketiga itu harus digembala. Kalau seandainya dikasih pakan, kita istilahnya apa? Diaritin, Mas. Ngariaki kalau bahasa Madura itu. Ngariaki ya, diternak, kita ngambilin ke sawah, kita ngambil sendiri, tak digembala, maka tidak dikenai kewajiban zakat. Karena syaratnya zakatnya binatang ternak itu harus digembala. Diwan istilahnya bahasa Maduranya itu. Ya. Digembala kullal hauli, di seluruh tahun. Berarti 1 tahun full dia digembala. Paling cuma dimasukkan ketika dia tidur kan, besoknya digembala lagi. Terus sudah kalau sampai 1 tahun dan sudah nyampe 1 nisab, maka wajib zakat. Kemudian yang keempat, wa kaunuha ghairu amilatin, dan yang keempat syaratnya itu zakatnya binatang ternak yang keempat itu adalah
tidak diperkerjakan. Maksudnya apa? Ya, tidak diambil tenaganya. Artinya dia emang diternak, memang tujuannya untuk dibuat bisnis begitu kan. Maka itu yang dikenai kewajiban zakat. Syurutu wujubi zakatin naqdain. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak ya. Kalau punya emas berapa nanti nisabnya, kalau punya perak berapa, itu nanti ada sendiri. Syurutu wujubi zakatin naqdain wa huma ad-dhahab wal fiddatu salasatun. Jadi syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak. Emas dan perak itu apa? Naqdain itu apa? Yaitu adalah emas dan perak. Itu ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama al-haulu. Punya emas nyampe 1 nisab harus nyampe 1 tahun. Misal ada orang punya ada orang nikah ngasih emas sama istrinya berapa? 100 gram. 100 gram itu kan sudah lebih 1 nisab kan? 1 nisabnya emas itu dalam fikih wan nisabu wa huwa isruna miskolan fid dhahab. Nisabnya itu adalah 20 miskol ya. Kalau miskol itu kalau kita konversi ke dalam gram itu 85 gram. Kalau seandainya punya emas 85 gram itu sudah dikenai kewajiban zakat. Kalau punya 100 gram sih misal. Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Gampang. Cara mengeluarkannya tinggal dikalikan 2,5%. Berapa mas? Anggap kalau punya 100 ya, 100 gram. Anggap 1 gram itu harganya emas 1 juta. Berarti kan punya harta 100 juta dia kan. Diambilkan, kalikan 2,5%. 2,5 sama dengan 2,5 berapa? 25 per 100 sih mas. 2,5. 2.500.000 itu dah kewajiban zakatnya. Kalau punya 100 gram. Itu kalau emas ya. Kalau emas itu 20 miskol atau 85 gram. Kalau perak berapa kewajiban batas minimalnya? Kalau perak wa mi'ata dirhamin fil fiddati. Kalau perak itu adalah 200 dirham. 200 dirham itu berapa kalau kita konversi? 672 gram. Kalau perak. Kalau emas itu udah 85. Kan lebih mahal emas daripada perak ya. Syartu wujubi zakatil muasyarat. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang syarat-syarat kewajiban zakatnya tanaman ya, tanaman. Syartu wujubi zakatil muasyarati wa hiya ar-rutabu wal inabu wa ma yuqtatu halatal ikhtiyari minal hububi. Jadi syarat-syarat wajibnya zakatnya tanaman-tanaman. Tanaman di sini itu apa saja yang dikenai kewajiban zakat? Yang pertama adalah ar-rutab, yaitu kurma. Wal inabu, anggur. Kemudian wa ma yuqtatu halatal ikhtiyar, dan makanan atau biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Beras, jagung, gandum. Nah. Nyatanya ma itu apa? Minal hububi berupa biji-bijian sudah, hubub. Syaratnya apa? An-nisobu, syaratnya wajibnya, intinya kalau tanaman itu zakatnya cuma sampai 1 nisab. Wahwa, adapun nisabnya berapa? Hom 1 ausukin, ialah 5 ausuk, 5 sok itu kan, 5 sok. Jadi kalau kalau tanaman itu saya jelasin sedikit ini. Kalau tanaman itu mas, ada kan tanaman ini yang murni disiram oleh alam, dalam artian dihujani toh. Ada yang dari hasil pengairan gitu kan ya. Kalau seandainya itu adalah hasil pengairan atau dalam artian dia usaha sendiri kan bisa biaya gitu kan kalau pengairan kan. Maka kewajiban zakatnya itu 5%. Kalau seandainya murni alam, dalam artian Allah yang gitu kan ya, nada begitu kan ya, maka itu 10% lebih besar yang dikeluarkan zakatnya. Terus zakatnya berapa? Nisabnya. Nisabnya itu ya sama seperti nanti mas. Nilainya apa kayaknya? Seperti nilainya seperti nilainya emas. Ya yang terakhir ya zakat harta dagangan gitu kan. Syurutu wujubi zakati amwalit tijarah. Syarat-syarat wajibnya harta tijarah, harta dagangan. Itu ada berapa di sini? Wahia adapun tijarah itu apa? Harta dagangan itu adalah taklibul mali li gharadir ribhi. Jadi dia itu mengelola harta tujuannya adalah untuk laba. Namanya bisnis gitu kan, dikelola gitu kan ya, diputar uangnya tujuannya adalah untuk menghasilkan laba. Kemudian syaratnya ada berapa? Syaratnya itu ada 7. Yang pertama kaunuha urudon. Yang pertama itu adanya harta dagangan itu berupa urud.
yaitu adalah pertukaran harta benda. Intinya yang dikelola itu, yang dibisniskan itu adalah harta, bukan emas dan perak. Kalau seandainya emas dan perak itu nggak masuk ke urut tijaro, masuk ke pembahasan emas dan perak begitu kan. Jadi harus uang yang dikelola. Kemudian uang dan barang, ya. Urut itu adalah uang dan barang. Kemudian syarat yang kedua, syarat pertama harus adanya bisnis begitu kan. Yang kedua harus ada niatan untuk memang tijaro, berbisnis, untuk berdagang. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, kaunun niyati makrunatan bitamaluki. Ketika kita berbisnis, itu diniatkan dengan tujuan untuk memiliki. Berbisnis untuk diri kita kan, bukan berbisnis untuk orang lain. Ya, itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, au fi majlisil akdi, atau dia itu berniat memiliki fi majlisil akdi, di tempat akad. Ya, ketika dia melaksanakan transaksi, misal bisnis apa, misalnya bisnis barang, ketika ada pembeli dia berniat sudah, ketika pembelinya datang dia berniat untuk memiliki barang itu. Maksudnya nggak kerja sama orang. Wa kaunu tamalluki bi muawadatin, dan syarat yang keempat, itu 2, 3. Yang kelima harus adanya muawadah. Muawadah. Dalam artian apa ini? Hartanya itu tidak bukan didapat dari warisan atau hibah. Jadi harta yang kita mau dizakati, maksudnya apa? Harta dagangan itu murni hasil dari kita berbisnis, bukan hasil dikasih orang. Misal begini, kita berbisnis. Misal anggaplah kita kewajiban zakat itu punya uang 100 juta, ada wajib zakat ya. Kemudian kita yang dibuat kerja ini, maksudnya dibuat bisnis, itu cuman kalau ditotal sama barang-barang yang ada di toko, misal itu cuman 50 juta. Ini kan nggak dikenai kewajiban zakat kan? Terus ada orang ngasih itu kan 100 juta. Apakah sudah dikenai kewajiban zakat? Tidak. Ya. Kenapa? Karena bukan didapat dari hasil bisnisnya, tapi harus dari hibah dia kan. Terus syarat yang kelima, wala taniddo binaqdiha alladzi tuqawwamu bihi akhirul hauli naqisotan anin nisobi. Syarat yang kelima itu apa? Hartanya itu tidak diuangkan di akhir tahun. Maksudnya begini. Itu kan ke dalam zakat barang atau zakat harta dagangan itu kan di total semua. Jadi laba uang yang kita profit di sini ya. Profit yang kita pegang, kemudian barang yang belum, maksudnya barang masih ada gitu kan, yang belum itu dihitung juga kan, dihitung juga. Gak boleh itu diuangkan. Dalam artian apa? Semisal begini, uang apa namanya, kita punya uang nih. Biasanya kan uang ini kan dibuat beli barang gitu kan, kemudian diputar nanti kan lagi kan di akhir tahun. Nah, ini di uangnya ini dibuat beli emas, Mas, diganti gitu kan. Dibuat beli emas. Ini kan sudah gak nyampe 1 nisab. Emas ini sudah beda dengan harta dagangan begitu kan, nggak bisa disatukan antara emas dan uang dagang itu, nggak bisa Syarat yang selanjutnya itu kan nggak boleh harta dagangan itu, tidak boleh dijadikan sebagai diuangkan, tidak boleh diuangkan. Kemudian syarat yang terakhir atau 2 sebelum terakhir, wa alla tuqsada lil kunyati, tidak boleh diniatkan untuk sebagai simpanan. Simpenan itu tak boleh. Niatkan untuk berdagang. Kalau seandainya diniatkan untuk disimpan, maka tidak dikenai kewajiban zakat. Ya, tapi nggak boleh kita menghila begitu kan ya. Tak boleh istilahnya menghila. Menghila itu apa? Apa menghila itu, Mas? Ngakalin. Nggak boleh ngakalin. Kenapa? Karena nanti dawuhnya Allah, barang siapa yang dia ngakalin kewajiban zakat, misal nih, dia itu sudah dikenai kewajiban zakat. Mau 1 tahun kurang sehari, kemudian dia itu dipinjemin uangnya tuh, dipinjemin, akhirnya dia kan nggak wajib gitu kan. Ya. Nanti karena dawuhnya Allah itu, orang yang seperti demikian itu oleh Allah akan disiksa dengan cara dihilah juga. Oleh Allah gak kira disiksa orangnya ya, dimasukin ke dalam tong, disiksa dalam tong itu. Kenapa saya nggak nyiksa kamu begitu kan ya, tapi saya nyiksa tongnya. Karena dia al-firaru min wujubi zakat, dia itu lari dari kewajiban zakat. Yang terakhir, wa mudiyul hauli min waqtil milki, yaitu berlalu 1 tahun dari waktu kita memiliki. Jadi kan ini kan kita bertransaksi, berarti kita sudah niat untuk memiliki kan. Kalau sudah nyampe 1 tahun, otomatis kita dikenai kewajiban zakat. Dengan catatan, jangan lupa yang tadi, yaitu nyampe 1 nisab. 1 nisab, ya, batas minimalnya. Cukup syurutu wujubi zakatir rikasi
Wallahu a'lam. Al-Fatihah.